Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi yang sehat. Ya, gimana? Masih tetap semangat ya dalam proses pembelajaran walaupun hanya melalui media sebuah video. Kali ini sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu alangkah baiknya jika kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Ya, jadi Ibu ingatkan sebelum mengikuti pembelajaran nanti silahkan absen yang sudah Ibu sediakan di e-learning SMP Negeri 3 PPU ya, jangan lupa itu. Oke, jadi kali ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi dengan judul pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ya, jadi nanti setelah Ibu tayangkan sebuah video akan ada sebuah instruksi, beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi tolong perhatikan baik-baik tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota. Dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa dan kota itu sendiri. Di Asia dan benua lainnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan permukiman, serta dari pertanian menjadi permukiman. Di Eropa, perubahan tersebut terjadi sejak adanya revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota dan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi, konflik, dan bencana alam. Dampak dari adanya interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. 1. Semakin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian berkembang menjadi industri. 2. Semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau bertani yang lebih maju. 3. Semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. 4. Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik cara berpakaian, budaya, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan budaya desa. 5. Berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. 6. Makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa semakin meningkat. Adapun pengaruh di kota dari adanya interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. 1. Secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia yang berperan sebagai tenaga kerja maupun sumber daya alamnya. 2.
Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagian menimbulkan masalah kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh. 3. Kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya desanya. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua yang disebabkan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Adapun pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya interaksi. Negara yang memasok kebutuhan memperoleh keuntungan sehingga dapat menambah devisa bagi negaranya, dan negara yang dipasok menjadi tercukupi kebutuhannya. 2. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara ini juga melibatkan manusia sebagai pelaku utamanya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi, baik melalui pertemuan maupun melalui media komunikasi. Contohnya adalah wisatawan yang datang ke Indonesia. 3. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah lain. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contoh, gaya berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepatnya ditiru oleh banyak masyarakat di negara yang lain. 4. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain. Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara yang lain yang lebih dulu mengembangkannya. 5. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa, sehingga banyak masyarakat desa yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Dalam lingkup negara, banyak negara berkembang yang mengirimkan pelajar-pelajarnya untuk menempuh pendidikan ke negara maju. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara berkembang. Mungkin itu saja dulu materi dari saya. Sekiranya dapat dipahami dengan baik, dapat dicerna dengan baik, sehingga hasilnya nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Ya mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tayangan video untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dapat Ibu simpulkan bahwa pengaruh interaksi antar ruang yang terjadi di benua Asia dan benua-benua yang lain dapat terjadi baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Jadi tugas
di akhir tayangan video ini adalah silakan kalian cari contoh konkret dari pengaruh interaksi yang terjadi antar benua tersebut. Boleh di bidang politiknya, boleh di bidang ekonominya, boleh di bidang pendidikannya ya. Jadi satu saja kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya mungkin itu aja pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semua selalu dalam kondisi yang sehat. Untuk itu pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar adalah tetap belajar, tetap semangat. Itu saja ya materi kita hari ini dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.